Nama saya Muhammad Zaki Udaya Surya, kelas 3 di Agroteknologi NPM 014. DNA adalah asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika atau pewarisan sifat yang menentukan jenis rambut, warna kulit, dan lain-lain. Setiap orang memiliki DNA yang unik. DNA adalah materi genetik yang membawa informasi yang bisa diturunkan. Penyusun DNA ada 3. Pertama ada gula. Gula adalah zat gula pentosa deoksiribosa, yaitu gula pentosa beratom 5C yang telah kehilangan satu atom oksigen. Kedua ada fosfat. Fosfat adalah zat gugus fosfat yang zatnya terikat pada atom bagian C nomor 5 pada gula pentosa. Yang ketiga ada basa. Basa adalah zat basa nitrogen yang zatnya terikat pada atom bagian C nomor 1 pada gula pentosa. Menurut Watson and Crick, struktur DNA itu adalah heliks ganda atau yang terdiri dari polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen terbentuk antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin, di mana adenin akan berpasangan dengan timin, guanin akan berpasangan dengan sitosin. Selanjutnya ada sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Pengertian, sintesis protein berlangsung dalam inti sel dan di dalam ribosom. Masihkah ingat kalian dengan tentang ribosom? Ribosom adalah organel sel yang ukurannya kecil dan padat, serta berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Selanjutnya ada mekanisme sintesis protein. Pertama ada transkripsi. Transkripsi adalah proses percetakan RNA oleh DNA. RNA yang dibentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel pada rantai mRNA. Tahap-tahap dalam transkripsi. Yang pertama ada inisiasi. Inisiasi terdiri dari beberapa tahap. Pertama, RNA polimerase akan melekat pada daerah promoter. Kedua, RNA polimerase akan berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Dan ketiga, RNA polimerase akan membuka untaian rantai ganda DNA. Selanjutnya ada tahap elongasi. Elongasi atau pemanjangan terdiri dari 2 tahap. Pertama, setelah rantai DNA ganda terbuka, RNA polimerase akan menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke arah 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Kedua, RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil, timin dengan adenin, guanin dengan sitosin. Tahap terakhir adalah terminasi atau terminator. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Kedua, rantai DNA akan menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA yang merupakan kandungan dari kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA akan menjadi cetakan untuk nantinya menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Ketiga, mRNA akan keluar dari inti sel melalui polinukleus dan masuk ke dalam sitosol. Proses kedua adalah translasi. Translasi ialah penerjemahan kode genetik RNA yang menjadi urutan asam amino. Pada saat ini, polipeptida akan disintesis menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintase tRNA aminoasil. Tahap-tahap translasi. Yang pertama ada inisiasi permulaan translasi. Terdiri dari ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa ini disebut dengan kodon inisiasi. Kedua, kodon inisiasi tersebut adalah AUG, di mana kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Ketiga, tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino mention melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk nantinya diubah menjadi protein. Kedua ada elongasi, pemanjangan translasi. Pertama, kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Kedua,
asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau mentionin. Selanjutnya, asam amino pertama atau mentionin akan segera lepas dari ribosom. tRNA sendiri akan kembali mengulangi fungsinya dengan kembali ke sitoplasma. tRNA berikutnya akan datang berpasangan dengan kodon mRNA selanjutnya. Tahap terakhir dari proses translasi ialah terminasi pengakhiran translasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA melekat pada ribosom. Contoh dari stop mRNA adalah UAA, UAG, dan UGA. Kedua, polipeptida yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Terakhir, protein yang telah disintesis akan mengalami proses post-translasi, di mana pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau pecah kembali menjadi polipeptida. Secara garis besar, DNA akan melakukan sintesis di dalam inti sel, membentuk RNA menjadi mRNA, akan meninggalkan inti sel ke ribosom dengan membawa kodon. Kemudian, tRNA akan membawa asam amino sesuai kodon ke proses translasi. Selanjutnya, asam amino akan merangkai sesuai kode genetik pada kodon, dan proses terakhir terbentuklah senyawa polipeptida atau protein. Hukum pewarisan sifat. Hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai persilangan tanaman. Secara garis besar, perkembangan genetika dapat dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa sebelum Mendel atau pra-Mendel, masa genetika Mendel atau konsep oleh gen Mendel, 3. Masa eksploitasi genetika atau perkembangan teknik molekuler, rekayasa genetika, dan bioteknologi. Hukum Mendel terbagi menjadi 2. Pertama ada hukum Mendel 1 atau hukum segregasi, di mana hukum itu melakukan percobaan monohibrid atau melakukan persilangan dengan satu sifat beda. Yang kedua ada hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 adalah hukum pengelompokan secara bebas atau melakukan percobaan di hibrid dengan melakukan persilangan dengan 2 sifat beda. Selanjutnya ada hukum segresi. Hukum segresi Mendel menjelaskan bahwa untuk sifat apapun, alel gen yang diturunkan organisme akan mengalami segresi atau pemisahan secara acak. Dan ada hukum assortment independen. Hukum ini menyatakan bahwa gen tidak mempengaruhi satu sama lain. Pada gametogenesis, saat alel dipilih untuk mengekspresikan sifat, alel tersebut tidak mempengaruhi alel mana yang akan diterima pada gen lainnya. Alel rambut pirang pada gen warna rambut tidak akan mempengaruhi pemilihan alel pada gen warna mata. Persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Pada persilangan ini berlaku hukum Mendel 1 karena pada saat pembentukan gamet kedua, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam 2 sel anak gamet. Secara bebas di sini maksudnya adalah pemisahan kedua gen tersebut tidak mempengaruhi pasangan gen lainnya. Mendel sendiri melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominansi yang muncul secara penuh dan sifat dominansi yang tidak muncul secara tidak penuh atau intermediate. Selanjutnya ada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid dengan kasus dominansi penuh terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Ini akan berakibat pada sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Dalam hal ini, gen yang memiliki sifat yang kuat disebut dengan gen dominan, dan gen yang memiliki sifat lemah disebut dengan gen resesif. Selanjutnya ada kasus dominansi tidak penuh atau yang biasa disebut dengan intermediate. Pada kasus ini, akan terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat, sehingga tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun gen yang bersifat resesif. Perlu diketahui bahwa rasio genotip akan menunjukkan sifat yang tidak tampak. Individu dengan gen dominan dan membawa sifat dihitung berbeda. Jadi, rasio genotip keturunan yang terbentuk pada persilangan di bawah adalah M besar M kecil sama dengan M besar dikali M kecil, hasilnya adalah 1:2:1. Rasio fenotip. Rasio ini menunjukkan sifat yang nampak. Individu dengan gen dominan dan membawa sifat dihitung 1 dengan gen dominan yang bukan pembawa sifat, sehingga rasio fenotip keturunan ialah merah dibanding putih sama dengan 3:1. Di sini ada contoh monohibrid di mana bunga putih disilangkan dengan bunga merah akan menghasilkan rasio genotip 1:2:1 dan fenotipnya 3:1.
Selanjutnya ada persilangan di hibrid. Persilangan di hibrid adalah melakukan persilangan dengan menyilangkan dua sifat beda. Pada persilangan di hibrid berlaku hukum Mendel 2 karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa ada syarat tertentu. Pada persilangan di hibrid, karakteristik persilangan di hibridnya adalah satu, persilangan dengan dua sifat beda, dua, sifat yang kuat disebut dengan sifat dominan, tiga, sifat yang lemah disebut dengan sifat yang resesif. Di sini ada beberapa istilah yang harus kita tahu dalam melakukan pewarisan sifat. Contohnya ada di bawah.